kemampuan berhitung anak usia dini berkaitan dengan 3 kemampuan penting. Pertama adalah kemampuan anak usia dini dalam melafalkan, mengatakan, atau mengucapkan satuan angka seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kedua, kemampuan berhitung berkaitan dengan kemampuan anak usia dini dalam menggoreskan atau menuliskan satuan-satuan lambang angka, seperti menuliskan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan seterusnya. Dan yang ketiga, kemampuan berhitung anak usia dini berkaitan dengan kemampuan anak usia dini dalam menjumlahkan angka-angka yang bisa jadi kemampuan menjumlahkan itu masih bersifat hafalan. Misalnya, kemampuan anak usia dini dalam menjumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan seterusnya. Disinilah kita bisa memahami satu hal penting, bahwa kemampuan berhitung anak usia dini berkaitan dengan kemampuan dalam mengucapkan dan melafalkan angka, kemampuan dalam menulis atau menggores angka, dan kemampuan dalam menjumlahkan angka yang masih sangat sederhana. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa kemampuan berhitung anak usia dini berkaitan erat dengan pengetahuan anak usia dini dalam memahami konsep angka. Setidaknya ada 3 konsep angka yang dipahami oleh anak usia dini. Pertama adalah konsep angka yang berkaitan dengan pemahaman anak usia dini dalam melafalkan dan menuliskan satuan-satuan angka. Misalnya, anak usia dini bisa mengucapkan atau mengatakan angka 3. Dan anak usia dini kemudian bisa menuliskan angka 3. Anak usia dini bisa melafalkan angka 5. Anak usia dini juga bisa menuliskan angka 5. Yang kedua, konsep pengetahuan angka anak usia dini merujuk pada pengetahuan anak usia dini terhadap satuan jumlah atas angka. Yaitu ketika anak usia dini mengatakan 5, maka dia paham jumlah 5 adalah misalkan 5 jari tangan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Apabila anak usia dini melafalkan dan menuliskan angka 3, maka tahu jumlah 3 adalah ini. Nah, disinilah kemampuan anak usia dini dalam memahami angka dan jumlahnya menjadi konsep dan pengetahuan penting di dalam kemampuan berhitung. Karena kemampuan ini akan digunakan untuk ke tingkat yang lebih lanjut, yaitu kemampuan menjumlah dan bisa jadi mengurangi. Yang ketiga, pengetahuan konsep penting terhadap angka pada anak usia dini terkait dengan pengetahuan angka anak usia dini dalam melambangkannya menjadi satuan-satuan tulis. Misalnya, saat anak usia dini menyebutkan angka 3, menuliskan angka 3, maka anak usia dini bisa menuliskan lambang bahasanya, yaitu 3, yang terdiri atas susunan huruf T, I, G, R. Ketika melafalkan dan menuliskan angka 5, anak usia dini bisa menuliskan kata dan satuan hurufnya
L, I, M, A. Begitu seterusnya. Dari sinilah kita memahami bahwa kemampuan berhitung anak usia dini yang sifatnya paling dasar terkait juga dengan kemampuan memahami konsep angka yang terkait dengan kemampuan melafalkan dan menuliskan angka, kemampuan memahami jumlah angka, dan kemampuan di dalam melambang, tuliskan angka menjadi satuan-satuan bahasa tulis. Dari sinilah kita memahami bahwa pengenalan kemampuan berhitung anak usia dini harus dilakukan dengan secara tidak langsung, yaitu melalui berbagai kegiatan, melalui berbagai aktivitas yang secara tidak langsung mengenalkan konsep angka dalam lafal dan tulis, mengenalkan konsep angka dalam jumlah, dan mengenalkan konsep angka dalam tulisan. Nah, kegiatan-kegiatan yang tidak langsung ini harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan menggembirakan. Misalnya, melalui kegiatan bermain, melalui kegiatan bernyanyi, melalui kegiatan bercerita, melalui kegiatan mendongeng, melalui kegiatan dengan buku aktivitas yang semuanya akan mengkoordinasikan, akan mengorganisasi, dan akan mengkondisikan anak-anak usia dini untuk memahami dan mengetahui konsep-konsep angka tersebut sehingga bisa dipraktikkan dalam kemampuan berhitungnya. Nah, disinilah ketika pengenalan angka-angka berhitung ini sudah dilakukan, kita harus memahami 3 prinsip penting di dalam belajar berhitung. Prinsip pertama, kaitannya dengan bahwa pengenalan berhitung pada anak usia dini harus dimulai dengan seringnya kita melafalkan angka, mengucapkan angka, sehingga satuan-satuan angka yang kita lafalkan dan kita ucapkan akan didengar oleh anak usia dini dan akan disimpan di dalam pikirannya. Nah, tersimpannya kemampuan dan pemahaman terhadap angka-angka ini, nanti di lain kali anak usia dini akan menirukan dan mengucapkan satuan-satuan angka ini, sehingga anak usia dini bisa mengucapkan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Prinsip yang kedua, setelah anak usia dini dikondisikan untuk memahami dan mengucapkan angka-angka, anak usia dini baru diperlihatkan secara tertulis bentuk-bentuk angka yang dituliskan. Misalkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan seterusnya. Dengan melihat dan membaca satuan-satuan tulis angka itu, anak usia dini kemudian memahami bentuk, memahami tulisan yang pada akhirnya akan membuat anak usia dini punya keterampilan dan kemampuan di dalam menggores atau menulis satuan angka-angka tersebut. Dan yang ketiga, prinsip yang perlu kita perhatikan kan adalah prinsip di mana kita mulai mengenalkan anak usia dini terhadap pemahaman konsep jumlah. Melalui kegiatan-kegiatan yang mengenalkan konsep jumlah, bahwa ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan seterusnya, maka anak usia dini akan semakin memahami kemampuan berhitung. Dengan pemahaman terhadap konsep jumlah, anak usia dini pun akan bisa meningkatkan kemampuan berhitungnya. Dari melafalkan angka, dari menuliskan angka, kemudian akan punya kemampuan untuk menjumlahkan angka. 1 ditambah 1 sama dengan 2, misalnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4, misalnya. Dari sinilah kita memahami satu hal penting, bahwa pengenalan berhitung pada anak usia dini dimulai dengan pengenalan terhadap satuan-satuan angka secara tulis dan lisan, serta pengenalan terhadap konsep jumlah dan tulisan, sehingga
Ketika kegiatan pengenalan itu dilakukan dengan cara tidak langsung dan menyenangkan, maka anak usia dini dengan sendirinya akan memiliki kemampuan berhitung yang bagus.